Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya bosku? Semoga sehat selalu. Dan yang lagi sakit, insya Allah segera disembuhkan agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, kali ini bosku, saya ingin membagikan sedikit tips bagaimana caranya mencapai 1000 subscriber dalam waktu yang singkat. Saya sendiri sudah membuktikannya bosku. Bagaimana tips dan triknya? Terus saksikan video ini bosku. Terjun ke dalam dunia YouTube untuk mencari penghasilan di sana, ada dua syarat yang harus kita penuhi di sana bosku. Dua syarat ini mutlak ditentukan oleh pihak YouTube. Syarat yang pertama ialah 1000 subscriber. Dan syarat yang kedua ialah 4000 jam tayang. Dua syarat tersebut ditentukan oleh YouTube agar kita bisa monetize channel kita. Kurang lebih seperti itu pengertiannya bosku. Nah, kali ini saya hanya terfokus kepada 1000 subscriber terlebih dahulu. Karena saya belum mencapai 4000 jam tayang. Jadi terlalu munafik rasanya untuk menyampaikan hal tersebut. Sebenarnya tutorial untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang singkat itu sudah banyak di YouTube bosku. Sudah banyak dibahas di dalam YouTube. Dan rata-rata isinya itu seperti memperbaiki isi video, memperbaiki kualitas video, mempercantik editing, memperbagus atau mempercantik thumbnail. Semua itu bagus. Semua itu sangat bermanfaat dan itu perlu. Tetapi bagi kita yang pemula-pemula ini yang baru terjun ke dalam dunia YouTube, seperti saya pribadi, saya tidak begitu mengerti tentang editing video. Saya tidak begitu mengerti tentang bagaimana cara memperbaiki kualitas video, memperbaiki thumbnail. Dan dengan keterbatasan tersebut, apakah saya tidak bisa jadi YouTuber? Saya rasa tidak juga bosku. Karena ketika kita ingin terjun ke dalam YouTube, kita harus mau belajar gitu. Harus mau belajar bagaimana caranya memperbaiki kualitas video, editing video, thumbnail, dan lain-lain. Ya, itu perlu. Tetapi hal tersebut bisa dilakukan seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana caranya supaya kita sambil belajar dan kita juga bisa mendapatkan subscriber tersebut? Hal yang paling pertama yang harus kita miliki adalah niat. Dalam hal melakukan kegiatan apapun atau melakukan pekerjaan apapun, saya rasa niat adalah tiang utamanya, adalah tonggak utamanya. Karena tanpa niat, semua akan terasa sia-sia, akan malas-malasan, akan ogah-ogahan, dan akan terjadi ketidakpedulian. Makanya itu ketika kita bermain YouTube, kita nggak bisa yang namanya setengah-setengah. Kita harus niat full. Tetapi niat dan realita juga harus sejalan, harus seimbang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Contohnya seperti ini. Kita ingin terjun ke dalam dunia YouTube, tetapi posisi kita sekarang masih bekerja dalam hal lain, di mana hal lain tersebut, disitulah keuangan kita, disitulah uang masuk kita, disitulah nafkah keluarga kita atau uang belanja dapur kita. Itu harus kita utamakan terlebih dahulu. Kita bisa mengakali hal tersebut. Misalnya dengan kita bermain YouTube pada jam istirahat kerja, atau sepulang kerja. Dimana ketika kita sudah ada niat tadi, hal tersebut bakalan dilakukan. Setelah niat, baru kita masuk ke dalam tahap kedua. Yang kedua ialah promosi.
Promosi ini penting banget bosku. Kita bisa melakukan promosi itu di sosial media. Sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau YouTube itu sendiri, dan lain-lain. Nah, disinilah pentingnya kombinasi niat dan promosi tadi. Ketika kita ada niat, kita akan melakukan promosi. Kita harus sadar bosku, kita ini bukan seorang artis yang sudah dikenal banyak orang, dan bukan juga seorang pejabat atau public figure lainnya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya seorang pendatang baru yang ingin mencoba peruntungan rezeki di dunia YouTube dan tidak dikenal orang lain dan ingin dikenal orang lain. Itulah gunanya promosi. Bagaimana promosi yang tepat? Menurut apa yang telah saya lakukan dan apa yang telah saya kerjakan, promosi yang paling efisien itu ialah di YouTube-nya sendiri. Caranya salah satunya mampir ke video orang, tonton video-video orang, terus tinggalkan komentar, tinggalkan kritik kalau memang ada kritik, dan jangan lupa memperkenalkan diri. Saya pendatang baru, saya ingin mencoba peruntungan di dunia YouTube, mohon bantuan dan supportnya. Kira-kira seperti itu bosku. Ibarat kata, kita ini orang baru dalam sebuah perumahan, kita ingin bertetangga, kita ketok dulu pintu orang, atau kita mampir dulu ke rumah orang untuk memperkenalkan, saya sudah tinggal di sana loh, saya tetangga Anda loh. Dan dari hal tersebutlah makanya mereka bisa mengenal kita bosku. Kurang lebih kira-kira seperti itu bosku. Nah, ketika kita sudah ada niat, sudah melakukan promosi, dan hal yang terakhir yang kita lakukan adalah jujur. Yang menginginkan subscriber bukan cuma kita bosku. Teman-teman lain, rekan-rekan lain, konten kreator juga memerlukannya bosku. Jadi ketika ada komentar yang masuk, ketika ada orang yang datang ke tempat kita harus menyambut mereka. Kita harus membalas mereka. Kita harus memberikan apa yang terbaik untuk mereka. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan bosku. Misalnya ada komentar yang masuk ke video saya. Ketika saya ada waktu luang dalam waktu bekerja, saya akan usahakan untuk membalas dan mengunjungi mereka kembali. Dan kalau memang pada saat waktu bekerja saya kesulitan waktu, ketika saya pulang bekerja saya akan pasti membalas. Ketika orang-orang tersebut meninggalkan jejak atau komentar di video kita, mereka juga bakalan berharap mereka mendapatkan balasan. Sama halnya seperti kita meninggalkan jejak atau komentar di video orang lain. Kita juga akan menginginkan balasan dari mereka. Perihal mereka jujur atau tidak jujur, itu urusan mereka bosku. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Saya menanam kebaikan atau saya menanam kejujuran. Kalau mereka mau mencurangi saya, itu urusan mereka. Toh suatu saat nanti juga bakalan terbalaskan. Walaupun bukan dengan kita, dengan orang lain misalnya. Jadi jujur itu penting. Ketiga hal itu kita lakukan tadi, niat, promosi, dan jujur, insya Allah channel kita bakalan berkembang. Karena itu yang sudah saya lakukan, itulah yang bisa saya bagikan. Ada satu pembahasan lagi yang sangat penting di sini sebenarnya, bos. Tentang keluhan-keluhan kita bersama saya rasa, yaitu spam. Ada berbagai macam teori yang saya pelajari dari teman-teman, dari rekan-rekan sama YouTubers.
minimal tonton 2 menit, minimal tonton 3 menit agar terhindar dari spam. Oke, saya coba lakukan bosku. Nah, saya lakukan dengan 2 menit, komentar, kena spam lagi. Saya sampaikan ke beliau, bosku, saya sudah tonton 2 menit loh, masa ya kena spam? Oh bukan bosku, 3 menit biar aman dari spam katanya. Oke, saya rubah semua teori-teori yang sudah saya dapatkan tadi. Tonton 3 menit, like, subscribe, dan komen. Itu mindset saya pada saat itu. Nah, ada orang yang datang seperti itu juga ke saya, ke channel saya. Komentar masuk spam. Saya sampaikan ke beliau, bosku, komentar masuk spam, tolong durasinya diamankan. Dia membalas, udah 3 menit loh bang. Aduh. Oh ya sudah bosku, oke lah. Entah itu dia berbohong atau tidak, saya tidak mau mengambil pusing. Itu urusan beliau. Nah, ketika ini kena ke saya sendiri, saya tonton video orang full, kurang lebih 12 menit itu kalau saya tidak salah. Full saya tonton, baru saya like, subscribe, dan komen. Ternyata komentar saya masuk spam bosku. Orang yang saya komentarin tadi disampaikannya ke saya, bosku, komentarnya masuk spam ini. Waduh, kok bisa masuk spam ya bosku? Saya nontonnya full durasi loh bosku. Saya mulai kebingungan di situ bosku. Saya tanya teman-teman saya. Ada yang menjawab spam itu terjadi ya karena komentar yang beruntun yang kita sebar misalnya. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Saya menggunakan PC atau menggunakan komputer untuk mengejar subscriber. Sekali saya buka itu 10 tab. 10 tab saya buka, baru saya komentari satu-satu semuanya. Ada sebagian yang lolos, ada sebagian yang masuk spam. Masuk penyampaian kawan tadi. Nah, kasus baru lagi yang saya temukan, teman saya sendiri, satu tongkrongan saya sendiri. Saya upload video, dia komentar ke saya. Dan komentarnya masuk spam. Dia main menggunakan handphone. Dan tidak mungkin dia membuka 10 tab secara bersamaan. Dan saya yakin video saya bakal ditonton full sama beliau. Karena kami saling support. Dari sekian banyak pengertian tentang spam ini, saya rasa hanya pihak YouTube yang bisa menjelaskannya. Dan kita hanya bisa menerka-nerka. Tetapi ada satu pendapat dari kawan saya, dari teman saya sama YouTuber juga. Beliau bilang, menurut dia, spam itu terjadi atau security spam itu mulai mengikuti kita ketika perubahan dalam channel kita itu drastis. Contoh, dalam sehari kita bisa mendapatkan 100 subscriber. Itu kita bakal dipantau sama security spam via YouTube. Jadi jangan heran bosku, kalau misalnya ada komentar-komentar yang masuk spam dan mereka bersikeras mereka sudah menonton 2 menit, itu gak usah heran bosku. Saya juga sudah merasakannya. Makanya saya tadi orangnya mainnya percaya-percaya saja. Mau dia berkata benar atau tidak, itu urusan dia. Selagi saya masih bisa amanah, saya berikan amanah. Karena saya selalu berteguh pada prinsip, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Semoga video ini bermanfaat bosku. Di lain waktu kita akan membahas hal lain lagi. Saya belum bisa mancing, karena selain kondisi wabah yang sedang melanda Republik ini, kondisi-kondisi sungai-sungai,
karena kanal di daerah saya lagi banjir besar. Oke, saya akhiri bosku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.